Tadi malam siapa tuh teman-teman yang gregetan tuh, yang kena gocek tuh, kena prank tuh dengan permainan timnas U17 tuh. Bukan hanya gua, tapi kalian semua juga kena gocek tuh. Ya, kena mental tuh. Di prank oleh timnas U17. Gimana enggak teman-teman, selama 90 menit pertandingan itu 0 gol. 0 gol. Baru dibawa perpanjangan waktu, tambahan waktu, Indonesia dalam waktu 2 menit itu ngegolin 2 gol. Kacau nggak tuh? Penonton udah marah-marah semua, udah emosi. Ya, inilah perlunya kita menonton pertandingan sampai akhir tuh, supaya tidak kena gocek kayak gini tuh. Ya kan? Kita review sebentar pertandingan tadi malam. Ini gol pertama tuh. Tadinya marah-marah. Gol kedua ini, goli. 0-2. Goli. Aduh, mereka ngeprank kita semua tuh, ngeprank kita kan. Pemain lapis dengan pemain inti yang beda jauh teman-teman. Beda jauh. Setelah masuknya goli, Evandra, Alberto, itu permainan berubah dalam waktu singkat tuh. Bakar sampai bunyi tuh 2 menit. Jadi klasemennya terakhir teman-teman, Indonesia dapat 9, Korea Selatan dapat 6, ada ini Yaman dapat 3, yang terakhir adalah Afghanistan dengan 0. Gak ada poin di grup C. Karena emang posisinya lawan juga udah capek, udah lelah. Akhirnya juga tadi kita kena counter, terus kita megang bola dapat, kita counter juga, dan di situ kita mesti udah pada drop, udah pada capek, dan kita juga bisa mencetak gol di menit akhir. Thank you AFC. Nyala abangku, Garuda mendunia. Vamos. Goli. Cetak gol ya. Cetak gol kedua. Menit 95 kalau nggak salah ya. 96 lah. Jumpan. Umpanan nih lo. Emosi. Gol setan kok. Gol. Gol. Emosi 90 menit emosi ya. Korek. 90 menit dibikin emosi, baru di perpanjangan waktu, tambahan waktu dibikin plong oleh timnas U17. Kacau banget sih, 17 ngeprank kita semua nih, ngeprank ini. Nih korek nih. Ini tuh cuma kebetulan, masih banyak kekurangan kita. Ball position kita masih kurang. Ball position dasmu. 9 poin dari 3 match. Wah, gila, Indonesia menggila di bawah asuhan Coach Nova Arianto. Waduh, ini udah pasti lolos Piala Dunia, tapi Piala Dunia kita pikirkan lagi. Fokus dulu di Piala Asia, fokus di 8 besar supaya lolos ke semifinal, supaya lolos ke final dulu aja. Ini waktunya Indonesia berprestasi terbang tinggi. Waduh, kan keren tuh kalau masuk final. Ini Coach Nova bisa jadi kingmakernya Indonesia yang terbaru. Wah, kita support terus. Tadinya mau tidur, karena emang udah pasti lolos ya. Tapi ya masa adik-adik kita berjuang, kita tidur kan, jadi harus terus support. Makanya biasanya nonton bola tuh sampai habis. Siapa yang bilang timnas Indonesia nggak bisa menang? Ini nih buktinya nih, Indonesia sapu bersih. Di babak pertama mainnya kurang deh. Passingnya nggak akurat, terus di belakang juga koordinasi pemain-pemain belakang kita
nggak kayak 2 pertandingan sebelumnya. Beruntung masuknya pemain-pemain starter kita, Goli, Alberto, Evandra membuat perubahan. Di 3 menit terakhir, Alberto mencetak gol di injury time pada menit ke-92. Selang semenit berikutnya, Goli mencetak gol dan menambah keunggulan sekaligus menutup pertandingan dengan hasil sangat indah, yaitu 2-0 untuk Indonesia, sekaligus menyapu bersih semua pertandingan di kualifikasi grup C ini. Dan otomatis kita menjadi juara grup dan masih menunggu siapa lawan kita di 8 besar antara siapa yang akan menjadi runner up di grup Korut. Kalian pengen kita ketemu siapa? Atau Iran? Iran, Oman, Korut, atau Tajikistan? Komentarnya sikat. Siapa yang tadi babak pertama udah marah-marah duluan? Udah marah-marah sama si Daniel nih. Aduh, gue ngantuk banget, gue ngantuk jam berapa nih? Full time ya, Indonesia U17 berhasil mensapu bersih semua pertandingan di grup C dengan kemenangan. Karena di pertandingan terakhir tadi, Indonesia berhasil mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0. Mari kita review tipis-tipis pertandingannya, boy. El Sintayongisme, Nova Arianto turun dengan sebagian besar pemain cadangannya. Untuk kiper tetap si Dapa, boy. Nih gue jujur nggak tahu kenapa nggak pakai kiper cadangan aja. Gue nggak tahu nih. Karena di pertandingan ini mau kita kalah pun kita tetap juara grup sebenarnya. Trio center back di awal adalah 3 orang Bali nih, setahu gue nih. Ida Bagus, Putu Panji sama Eka Yana. Di tengah nggak ada nama Evandra, boy, yang main si Ilham ya. Sama terutama 3 depannya nih, semuanya adalah pemain cadangan. Fandi, Josolong sama Raffi. Di sini, boy, yang mau gue tekankan ke kalian nih, yang udah bela-belain begadang sampai jam 2 pagi buat nonton pertandingan ini. Yang pertama, ini adalah pertandingan yang udah nggak menentukan apapun. Kita walaupun kalah, tetap jadi juara grup. Di sini gue masih sambil reaction nih, boy. Ini banyak banget orang yang marah-marah, boy. Kenapa sih mainnya begini? Kenapa sih? Kenapa nggak pakai pemain utama aja, Nova Arianto? Kan jadi nggak seru nontonnya. Kuda laut nih, gue kasih tau sama lu nih. Rotasi ini dilakukan itu fungsinya banyak, coy. Yang pertama adalah untuk menjaga kebugaran pemain utama yang akan bertanding di 8 besar. Yang kedua adalah untuk coba-coba taktik nih, boy. Nova Arianto di babak kedua itu ngubah pakem 3-4-3-nya jadi 4-3-3, coy. Dan yang terakhir yang paling penting nih, untuk tahu sedalam apa skuad yang dimiliki sama U17. Akhirnya kebukti nih, at least di pertandingan ini nih, kualitas pemain cadangan U17 ini, ya menurut gua lumayan ada gapnya. Dan kalian jangan kaget, boy. Pemain-pemain yang ada di timnas U17 sekarang itu nggak akan semuanya dibawa ke Piala Dunia U17. Minimal dari pertandingan ini ketahuan nih siapa yang emang mental bertandingnya kurang. Dan terakhir ya, boy, ini please dari gua nih, Daniel emang menurut gue sangat kurang banget di pertandingan kali ini. Dan menurut gue dia dikasih menit main di pertandingan kali ini itu adalah ya Nova pengen dia ngebuktiin gitu. Ya ternyata menurut gue pribadi itu kurang. Dan gue yakin Nova Arianto juga mikirnya sama. Tapi ya udah, di pertandingan ini kita menang akhirnya, boy. Tuh yang minta menang dikasih menang nih sama Alberto sama Goli ya. Menurut kalian, boy, terkait dengan pertandingan kali ini, bersyukur kita menang. Untuk lawan di 8 besar masih harus ditentukan di pertandingan nanti malam antara Korea Utara ngelawan Oman dan juga Iran lawan Tajikistan. Harus sih itu ya. Terima kasih, boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Selamat tidur, brother. Emang baju putih ini mode Madrid, mode menit-menit akhir. Menjelang berakhirnya babak kedua di menit-menit tambahan waktu. 2 gol timnas tercipta di menit 90 plus 6. Dua-duanya. Kayaknya sengaja Coach Novani biar ngetes seberapa setia kita sama timnas. Untung netizen kita belum sempat marah-marah. 2 gol timnas yang mode Madrid tadi sama-sama dicetak oleh 2 super sub hebat kita malam hari ini. Super Goli dan Alberto dos Santos Junior. Ya walaupun babak pertama mainnya beneran bikin ngantuk ya. Tapi setelah masuk beberapa pemain, Alberto, Goli, Evandra, langsung permainan mulai agak hidup ya kan, sampai terciptanya 2 gol timnas hari. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia kokoh di puncak klasemen, meraih nilai sempurna 9 poin. Korsel aja nggak bisa sempurna tuh. Top lah pokoknya, kita beri apresiasi setinggi-tingginya untuk para pemain timnas U17, untuk jajaran pelatih, untuk Coach Nova Masterclass, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan lawan kita di babak selanjutnya adalah runner-up dari grup D, entah Tajikistan, Oman, Irak, atau DPR Korea. Mereka masih kebut-kebutan poin. Ya kita siapa aja lawannya, libas lah. Apalagi cuma musuh DPR. Gak usah pemain, rakyat juga bisa. DPR Korea maksudnya, DPR Korea ini. Ya pokoknya apresiasi buat timnas U17 malam hari ini. Ya walaupun babak pertama bikin kita ngantuk, tapi seenggaknya babak kedua dan skor 2-0 ini cukup untuk membuat tahta King Indo makin bergema di dunia. Semangat Garuda. Supporter kita ada aja. Supporter kita di Arab
salut ya, salut. Supporter kita tuh di mana-mana ada terus. Gua masih ngantuk teman-teman. Gua masih ngantuk. Tadi malam sempat live juga. Kurang beberapa menit pertandingan tuh live gua akhiri karena memang terus terang gua ngantuk. Pertandingan begitu membosankan, buat kita gregetan. Terus setelah berhenti live, gua tuh rebahan sambil nonton juga. Sampai terciptanya 2 gol itu, 2 gol di babak tambahan waktu itu, ya gua tahu lah prosesnya seperti apa. Dan sebenarnya kita harus tahu juga bahwa Nova pun juga kan bilang kan akan memberi kesempatan pemain yang belum tampil begitu. Gua masih ingat tuh, tadi malam lupa. Jadinya gregetan banget ya. Ternyata ya setelah masuk Evandra, kemudian ada Goli, ada Alberto, permainan berubah dalam waktu singkat, cepat, padat, dan berisi. 2 gol di babak tambahan waktu, 5 menit tambahan waktu ada 2 gol. Dan 2 gol itu tercipta di 2 menit. Ya 2 menitan lah ya, sekitar itu. Dan luar biasa timnas kita menyapu semua poin yang tersisa. Poinnya kita poin penuh, jadi kita dapat 9 poin. Keduanya adalah Korea Selatan dengan 6 poin. Kemudian yang ketiganya adalah Yaman dengan 3 poin. Yang terakhir Afghanistan 0 poin. Itu di grup C teman-teman. Luar biasa timnas kita. Dan itulah pentingnya kita nonton pertandingan sampai akhir itu kayak gitu tuh. Pelatih punya game plan, punya rencana. Dan kadang kita juga gak tahu rencananya seperti apa. Ya lega teman-teman, lega setelah kita berpacu dengan adrenalin, dengan gregetan, dengan banyak hal bercampur aduk. Akhirnya 2 gol di babak akhir itu menghapus semua kekesalan, emosi yang kita aduh ya Allah, mungkin kalian juga merasakan hal yang sama, itu emosi, gregetan. Kita tinggal nunggu nanti pertandingan. Ada kabar terbaru nggak nih? Kita nanti akan ketemu mana? Karena saya belum update ini hari ini, masih ngantuk dan belum update, belum searching bagaimana update terbarunya belum. Kalau kalian tahu lawan kita nanti, silakan tulis di kolom komentar. Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum.